Seri 3 Pedang Kayu Harum. Dewi Maut. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 18. Pemilik Hokpokoan adalah seorang bernama Liok Sun dan dia berjuluk Kiamo, setan pedang. Kabarnya dia berkepandaian tinggi sekali dan karena itu di tempat perjudiannya tidak ada yang berani bermain gila. Bahkan dulu pernah ada 7 orang penjahat yang hendak merampas banyak uang di Pokoan, tempat perjudian, akan tetapi mereka semua roboh oleh pedang di tangan orang Shiliok itu. Di Kiangsi, nama orang itu terkenal sekali, bahkan para pembesar bersahabat dengannya. Nah, karena itu maka kusinggung dalam nyanyian agar orang yang bermain judi di Hokpokoan jangan bermain gila. Bun Hou mengangguk-angguk. Dan tentang 5 bayangan itu, dia bertanya sambil lalu seperti tidak menaruh perhatian khusus. Ah, kau tidak tahu, Hyante. Pada waktu itu, di dunia Kangou timbul kegemparan karena 5 bayangan. Dewa? 5 bayangan dewa kau maksudkan? Orang itu memandang Bun Hou dengan mata terbelalak. Kau tahu? Bun Hou menggeleng kepala. Aku hanya mendengar bahwa ada tokoh-tokoh besar muncul di dunia dan disebut 5 bayangan dewa. Mengapa kau sebut-sebut mereka dalam nyanyianmu? Aku hanya sering mendengar bahwa Kiamo Liok Sun itu suka sekali memamerkan dan menyombongkan di luaran bahwa dia adalah sahabat dari 5 bayangan dewa. Semua orang, termasuk aku, tidak percaya, maka untuk mengejek kesombongannya itu, aku membawa 5 bayangan dalam nyanyianku. Bun Hou memandang tajam. Jadi engkau tidak tahu apa-apa tentang 5 bayangan dewa? Orang itu menggeleng. Dan majikan Hokpokoan, tempat perjudian mujur, itu bilang bahwa dia sahabat 5 bayangan dewa? Orang itu mengangguk. Demikian yang dikatakan orang. Terima kasih, Tuako. Nah, selamat malam dan jangan lupa bahwa engkau adalah seorang seniman tulen dan jangan pedulikan mereka yang mencemoohkanmu. Anggap saja mereka itu anjing-anjing menggonggong. Akan tetapi mereka itu kaum sastrawan cabang atas, kaum cendekiawan. Kalau begitu mereka itu pun hanya sekumpulan anjing-anjing bangsawan yang menggonggong belaka dan anjing apapun, gonggongannya tetap sama. Bun Hou berkata sambil membalikkan tubuh dan pergi meninggalkan penyanyi itu, langsung mencari keterangan tentang tempat perjudian Hokpokoan yang mudah saja dia dapat dari orang yang berlalu lalang karena semua orang tahu belaka di mana adanya Hokpokoan itu. Hokpokoan merupakan sebuah tempat judi terbesar di Kiangsi. Kebetulan sekali tempat itu berada di dekat sebuah losmen, maka Bun Hou lalu menyewa sebuah kamar di losmen itu. Setelah mandi dan bertukar pakaian yang lebih bersih, pemuda ini lalu pergi ke Hokpokoan dengan lagak seperti seorang pemuda beruang yang sudah biasa dengan perjudian. Tentu saja sebelumnya dia tidak pernah memasuki tempat judi, apalagi berjudi. 2 orang pelayan menyambutnya dengan senyum lebar dibuat-buat dan mempersilakannya masuk ke ruangan dalam. Dengan sikap dan lagak seorang kongcu, Bun Hou mengangguk dan memasuki ruangan judi yang dipasangi lampu penerangan yang besar dan banyak itu sehingga keadaan di situ seperti siang hari saja terangnya. Kebisingan di antara kelompok-kelompok tamu yang sedang berjudi itu memenuhi ruangan dan peluh mengalir di wajah-wajah yang penuh ketegangan. Bun Hou yang selama hidupnya baru pertama kali ini memasuki tempat seperti itu, dengan jelas nampak keadaan yang tidak kelihatan oleh mata orang-orang yang sudah biasa berada di situ. Segala macam nafsu perasaan terbayang jelas di wajah-wajah mereka yang berkumpul di meja-meja judi. Tawa riang, kegembiraan melihat kemenangan sendiri dan kekalahan orang lain, kegelian hati yang kejam menyaksikan penderitaan orang lain, harapan-harapan besar yang terpancar dari mata mereka, keputusasaan yang mulai menyelubungi wajah beberapa orang di antara mereka, kerling-kerling tajam maya yang membayangkan kecerdikan dan kelicikan. Kehausan akan uang yang bertumpuk di meja, semuanya ini seolah-olah menampar mata dan hati Bun Hou. Kongcu ingin bermain apa? Seorang pelayan atau tukang pukul bertanya manis ketika melihat Bun Hou yang baru masuk itu memandang ke kanan kiri, tahu bahwa pemuda ini merupakan seorang tamu baru dan karenanya merupakan makanan lunak. Aku mau melihat-lihat dulu, jawab Bun Hou dan dia menghampiri sebuah meja besar di mana diadakan permainan dadu. Biarpun selamanya Bun Hou belum pernah melihat perjudian dadu, akan tetapi karena amat mudah, maka melihat sebentar saja dia sudah mengerti. Bandar judinya adalah seorang pegawai pokoan itu yang bertubuh kurus dan berwajah kekuning-kuningan, matanya tajam dan liar mengerling ke sana-sini, kumisnya kecil panjang seperti kumis palsu yang pemasangannya tidak rapi,
kedua lengan bajunya digulung sampai ke siku sehingga tampak kedua lengannya yang hanya tulang terbungkus kulit dan jari-jari tangannya yang panjang dan cekatan. Bandar ini memegang sebuah mangkok dan di atas meja terdapat 2 buah dadu. Setiap dadu yang persegi itu pada 6 permukaannya ditulisi nomor 1 sampai dengan 6. Di atas meja, bagian luar dan dekat dengan para tamu, terdapat lukisan petak-petak yang ada nomornya pula, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 12. Ada pula 2 petak di kanan kiri, dibagi 2 dan bertuliskan huruf-huruf ganjil dan genap. Hayo pasang, pasang, pasang. Si bandar kurus kering dan 2 orang pembantunya di kanan kiri yang bertugas menarik uang kemenangan dan membayar uang kekalahan, berteriak-teriak dengan gaya dan suara yang khas. Seolah-olah ada daya tarik terkandung dalam suara mereka yang agak serak itu. Bun Hou melihat betapa belasan orang tamu yang merubung meja itu menaruh setumpuk uang di atas nomor pilihan masing-masing, ada yang sedikit akan tetapi ada pula yang banyak. Setelah semua orang meletakkan uang taruhan mereka, si bandar kurus berteriak nyaring. Pemasangan berhenti, dadu diputar. Kratak-kratak-kratak. 2 buah dadu itu dimasukkan ke dalam mangkok, ditutup telapak tangan kiri lalu dikocok, sehingga mengeluarkan bunyi berkeratak, lalu dengan gerakan yang cekatan dan cepat sekali mangkok dibalikan dan ditaruh menelungkup di atas meja, dengan 2 butir dadu di bawahnya. Boleh tambah pasangan? 2 orang pembantu bandar berteriak menantang. Sibuk orang-orang yang berjudi itu menambahkan sejumlah uang di atas tumpukan uang pasangan mereka. Berhenti semua, dadu dibuka. Bandar kurus berteriak dan tangan kanannya dengan jari-jari yang panjang itu membuka mangkok. Semua mata memandang ke arah meja di mana kini tampak 2 butir dadu itu setelah mangkoknya dibuka. Yang sebutir memperlihatkan angka 6 di atas dan yang kedua memperlihatkan angka 1. 7 menang, ganjil menang. Bandar berteriak dan terdengar banyak mulut mengeluh dan muka-muka berkeringat dan muram ketika mata mereka melihat 2 orang pembantu bandar menarik semua uang pasangan yang berada di atas nomor lain, kecuali yang berada di atas nomor 7 dan kotak ganjil. Akan tetapi Bun Hou melihat bahwa yang menang hanya taruhan kecil saja dan biarpun kepada yang menang itu pembayaran bandar membayar 6 kali lipat, akan tetapi jelas bahwa kemenangannya sekali tarik itu besar sekali. Juga yang menang dalam bertarung ada ganjil hanya mendapat jumlah kemenangan yang sama dengan taruhannya. Akan tetapi semua ini tidak begitu menarik hati Bun Hou. Yang amat mengherankan, mengagetkan dan juga memarahkan hatinya adalah ketika tadi dia melihat cara si kurus itu membuka mangkok. Mangkok itu dibuka cepat sekali, akan tetapi dengan miring sehingga sebelum orang lain melihat letak dadu, si bandar lebih dulu melihatnya dan Bun Hou yang menaruh tangan di atas meja merasa ada getaran aneh pada permukaan meja itu dan matanya yang berpenglihatan tajam itu dapat melihat sebutir di antara dadu itu bergerak membalik, dari angka 4 menjadi angka 1. Kalau tidak terjadi keanehan itu, tentu yang menang adalah angka 6 dan 4, berarti angka 10 dan angka genap. Dia melihat betapa tadi pemasang angka 10 paling banyak, dan yang berpasang pada genap jauh lebih banyak daripada yang berpasang pada ganjil. Biarpun Bun Hou belum pernah berjudi, namun kecerdasannya membuat dia mengerti bahwa bandar itu berlaku curang dengan mempergunakan tenaga luekang yang digetarkan lewat permukaan meja untuk membalik-balik dadu agar keluar nomor seperti yang dikehendakinya. Kini para pembantu bandar sudah berteriak-teriak lagi, menganjurkan para tamu untuk menaruh pasangan mereka. Terdapat suatu keanehan di dalam perjudian dan bagi yang mempunyai kepercayaan tahyul, di tempat seperti itu terdapat setannya. Karena itu maka pihak bandar judi selalu memasang dupa, bukan hanya untuk menimbulkan suasana sedap di ruangan itu, melainkan juga untuk menyenangkan setan-setan agar membantunya. Ada atau tidak adanya setan, bukanlah hal penting, akan tetapi yang jelas, setan-setan, di dalam diri sendiri yang bersimaharajalela di dalam perjudian. Mereka yang kalah menjadi makin serakah karena ingin mengejar kekalahan mereka, membayangkan bahwa 1 kali saja taruhan mereka mengena dan mereka menerima pembayaran 6 kali lipat, kekalahan mereka akan tertebus sama sekali atau sebagian. Sebaliknya, mereka yang tadi menarik kemenangan karena pasangan mereka mengena, merasa menyesal dan kecewa mengapa mereka tadi memasang hanya sedikit. Kemenangan sedikit itu tidak membuat mereka menjadi puas, sebaliknya, mereka menjadi makin serakah, ingin memperoleh keuntungan atau kemenangan lebih. Karena itu, kebanyakan dari mereka yang kegilaan judi ini, baik yang pada permulaannya menang atau kalah,
Sebagian besar berakhir dengan kantong kosong, tubuh lesu dan putus asa. Judi merupakan permainan yang dengan amat jelasnya menggambarkan watak masyarakat, watak manusia pembentuk masyarakat. Hanya satu sifat yang menonjol, yang dapat dilihat jelas dalam perjudian akan tetapi agak tersamar dan tersembunyi di dalam kehidupan sehari-hari, sungguh pun sifat yang tersembunyi itu bukan berarti lemah, yaitu sifat serakah, ingin memenuhi nafsu keinginan. Seperti juga di dalam perjudian, kita hidup sehari-hari mengejar keinginan kita yang dapat saja berupa harta benda, kedudukan, nama besar, atau keinginan yang lebih tinggi lagi menurut pandangan kita, seperti kedamaian, ketentraman, keabadian, nirwana atau sorga. Di dalam setiap pengejaran keinginan, kepuasan hanya berlaku sementara saja, karena makin dituruti, keinginan makin membesar dan meluas, makin haus sehingga apa yang diperoleh masih selalu kurang dan tidak mencukupi. Celakanya di dalam kenyataan hidup ini, demi mengejar keinginan yang sebutannya diperhalus dan diperindah menjadi cita-cita atau ambisi dan sebagainya, demi mencapai apa yang diinginkan itu, kita main sikut-sikutan, jegal-jegalan dan gontok-gontokan antara manusia, antara bangsa, bahkan antara saudara sendiri. Kenyataan pahit ini hampir tidak tampak lagi, namun bagi siapa yang mau membuka mata melihat kenyataan, peristiwa menyedihkan itu terjadi setiap saat, setiap hari, di mana saja di bagian dunia ini, dan dekat sekali di sekeliling kita, bahkan di dalam diri kita sendiri. Bun Hou mengikuti semua gerak-gerik bandar kurus itu dengan penuh perhatian. Kini dia melihat bahwa para penjudi itu sebagian besar memasangkan uang mereka kepada angka 9 karena ada di antara mereka yang berbisik bahwa biasanya di meja ini, setelah keluar angka 7 lalu disusul angka 9. Tentu saja hal itu hanya merupakan kebetulan saja. Akan tetapi di dunia ini memang banyak terjadi hal-hal yang kebetulan seperti itu. Setelah semua orang menaruh pasangannya dan bandar menelungkupkan mangkok di atas meja, tidak ada yang menambah pasangan. Waktu ini tentu saja dipergunakan oleh bandar untuk meneliti nomor mana yang paling banyak dipasangi orang dan nomor mana yang sebaliknya. Maka dia tahu bahwa kalau biji-biji dadu menunjukkan angka 9, berarti bandar akan menderita kekalahan yang tidak sedikit. Jadi baginya yang penting hanya menjaga agar jangan sampai keluar angka 9. Berhenti semua, dadu dibuka. Bandar itu seperti biasa berteriak dan cepat membuka mangkok. Dapat dibayangkan betapa kagetnya melihat bahwa ketika mangkok dibuka miring, dua dadu itu menunjukkan angka 4 dan 5. Akan tetapi tentu saja dia cepat menggetarkan tangan kirinya yang menekan meja sehingga permukaan meja tergetar dan dadu itu bergerak. Dia sudah yakin bahwa sebutir di antara dadu-dadu itu tentu akan rebah miring dan memperlihatkan nomor lain sehingga jumlahnya bukan 9 lagi. Akan tetapi ketika dia buka, jelas nampak bahwa nomor 2 butir dadu itu masih 5 dan 4, berjumlah 9, sama sekali tidak berubah. Sam. Dilan menang. Bandar berseru dengan suara gemetar dan mata terbelalak heran. Jelas bahwa dia sudah menggetarkan tangannya, menggunakan luekang untuk membuat dadu itu rebah. Akan tetapi sekali ini dadu-dadu itu membangkang. Dua orang pembantu bandar memandang kepada si bandar kurus dengan mata melotot, marah dan heran. Terpaksa mereka membayarkan kekalahan bandar kepada beberapa orang yang menerima kemenangan mereka dengan pandang mata berseri dan muka kemerahan. Sejenak mereka yang menang itu lupa bahwa kemenangan mereka belum tentu berlangsung lama dan bahwa di antara mereka ada yang kalah jauh lebih banyak daripada yang mereka terima sekali ini. Kembali orang memasang. Kembali bandar mengocok dadu dan pada saat dibuka, si bandar sengaja memperlambat gerakannya dan matanya yang terlatih melihat betapa getaran tenaga luekangnya membuat sebutir dadu terguling. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika dia melihat dadu yang sudah roboh itu bangkit lagi dan memperlihatkan nomor semula. Biarpun sekali ini bandar tidak kalah banyak, namun hal itu membuat dia mengeluarkan peluh dingin dan matanya mulai memandang para tamu yang merubung meja. Sejenak pandang matanya beradu dengan sinar mata Bun Hou yang masih berdiri dengan tangan di atas meja dan menonton dengan asyik. Akan tetapi si bandar kurus melihat pemuda ini biasa saja, bahkan tidak ikut menaruh pasangan maka kecurigaannya lenyap. Betapapun juga, karena dia mendapat kenyataan bahwa yang meletakkan tangannya di atas meja hanya pemuda itu, dan kini memperhatikan sekali. Dadu dibuka. Sekali ini bandar itu menekankan tangan kanan di atas meja sedangkan tangan kiri yang membuka mangkok.
Dia mengerahkan tenaga sekuatnya sambil mencuri lihat dua butir dadu yang menunjuk angka 1 dan 3. Nomor 4 merupakan nomor yang lebih banyak dipasangi orang, maka kini dia mengerahkan Luekangnya. Akan tetapi, kedua butir dadu ini sama sekali tidak berkutik. Dia masih mengerahkan Luekang sambil memandang ke arah Bun Hou. Dia melihat pemuda itu tersenyum kepadanya, bahkan memberi tanda dengan memicingkan sebelah mata, dan tangan kiri pemuda itu menekan meja. Kini jelas terasa oleh si bandar betapa ada getaran bergelombang yang amat kuat datang dari arah pemuda itu dan tahulah dia siapa orangnya yang main-main dengan dia. Mangkok dibuka dan tetap saja dua butir dadu itu menunjukkan 4. Bandar memberi isyarat kepada para tukang pukul yang berada di sekitar tempat itu. Meja judi yang istimewa ini, karena memberi kemenangan berturut-turut kepada banyak tamu, kini makin dirubung orang yang ingin pula merasakan kemenangan. Melihat isyarat bandar, 4 orang tukang pukul mendekati Bun Hou. Mereka adalah orang-orang yang memiliki bentuk tubuh tinggi besar, dengan lengan baju tergulung sehingga nampak otot-otot lengan yang besar menggembung, wajah mereka seram dan membayangkan kekejaman orang yang biasa mengandalkan kekuatan untuk memaksakan kehendak. Yang tidak berjudi harap keluar, bentak bandar kurus sambil menuding ke arah Bun Hou. Orang muda, aku melihat engkau tidak pernah ikut bertaruh, maka engkau tidak boleh berada di sini. Bun Hou tersenyum tenang. Dia memang sedang memancing perhatian, maka dia lalu berkata, "Mengapa di luar tidak dipasang peringatan seperti aku? Aku datang hendak melihat-lihat dulu, mengapa disuruh keluar? Apakah kalian takut kalau aku melihat ada yang main curang? Mulut lancang, siapa yang main curang? Hayo pergi dari sini, atau kau ingin kami memaksamu," bentak seorang di antara 4 tukang pukul itu. Melihat peristiwa ini, para tamu menjauhkan diri, takut terlibat. Wah, apakah Hopokoan biasa menggunakan kekerasan seperti ini? Hendak kulihat, bagaimana kalian 4 orang kasar hendak memaksaku keluar. Bun Hou mengejek dan memperlihatkan lagak jagoan, seolah-olah dia sudah biasa pula mengandalkan kepandaiannya untuk menghadapi tantangan, lagak seorang jagoan. Si keparat, kau menantang, bentak seorang di antara 4 orang tukang pukul itu dan serentak mereka maju memegang kedua lengan dan kedua pundak Bun Hou, hendak diseretnya pemuda itu dan dilempar keluar. Akan tetapi, segera 4 orang itu terkejut bukan main karena pemuda yang mereka pegang itu, sedikit pun tidak berkutik dan biarpun mereka sudah mengerahkan tenaga sepenuhnya untuk menyeret dan menggusur, namun pemuda itu tidak dapat berkisar sedikit pun dari tempatnya. Seolah-olah mereka berempat sedang berusaha menarik sebuah arca dari baja yang amat berat dan kokoh. 4 orang itu adalah tukang-tukang pukul yang sudah biasa menggunakan kekerasan kepada orang-orang yang dianggap menantang tempat judi itu. Mereka adalah orang-orang kasar yang hanya memiliki tenaga kasar namun pandangan mereka dangkal sehingga mereka tidak insyaf bahwa pemuda itu jelas memiliki kepandaian yang jauh lebih tinggi daripada kekuatan mereka. Kau ingin mampus, bentak seorang di antara mereka dan seperti diberi komando saja 4 orang itu lalu bergerak menerjang dan memukul Bun Hou. Akan tetapi, kedua tangan pemuda ini bergerak cepat sekali dan semua orang di situ, termasuk si 4 orang tukang pukul, tidak tahu bagaimana dapat terjadi, akan tetapi tahu-tahu 4 orang itu terlempar dan terbanting ke atas lantai sambil mengaduh-aduh dan memegang lengan kanan dengan tangan kiri. Tidak berani bangkit lagi karena lengan kanan mereka rasanya seperti remuk tulangnya. Melihat ini segera para tukang pukul yang lain mengepung Bun Hou. Jumlah mereka ada belasan orang dan seorang bandar judi cepat masuk ke dalam untuk melaporkan hal ini kepada majikan mereka yang tinggal di rumah mewah terletak di belakang rumah judi itu. Bun Hou tersenyum ketika melihat dirinya dikurung oleh para tukang pukul, juga beberapa orang bandar judi yang tentu memiliki kekuatan lebih tinggi daripada tukang-tukang pukul kasar itu. Bahkan mereka semua sudah mencabut senjata, ada yang memegang golok, pedang, dan toya. Para tamu sudah membubarkan diri, berlari ketakutan keluar dari pintu rumah judi. Akan tetapi yang berhati tabah memberanikan diri untuk menonton, sambil berlindung di belakang meja-meja judi yang besar dan kuat. Bun Hou hanya ingin memancing perhatian, akan tetapi untuk melaksanakan siasatnya, tentu saja dia tidak ingin bermusuhan dengan kaki tangan Kiam Molyeoksun ini, sungguh pun dia amat tidak senang menyaksikan betapa bandar-bandar judi itu menipu para tamu yang datang berjudi dengan permainan-permainan curang. Kalian ini sungguh aneh. Aku datang hanya melihat-lihat karena aku tertarik akan nama besar Kiam Molyeok Loya, Tuan Besar Liok, dan ingin membantunya. Akan tetapi kalian menyambutku dengan kekerasan.
Tentu saja mereka semua tidak memperdulikan omongan ini karena mereka sudah marah sekali mendengar betapa pemuda ini menentang bandar sehingga sang bandar kalah dalam perjudian dadu tadi dan melihat betapa pemuda ini telah merobohkan 4 orang tukang pukul. Sambil berteriak-teriak mereka sudah menerjang maju dan senjata tajam di tangan mereka gemerlapan tertimpa sinar penerangan. Bun Hou terpaksa membela diri menggunakan kelincahannya meloncat ke sana-sini di antara meja-meja judi yang kini menjadi berantakan karena didorong oleh para pengeroyok yang mengejarnya. Kalau dia mau, tentu saja dengan mudah Bun Hou akan dapat merobohkan mereka semua dalam waktu singkat. Akan tetapi bukan demikianlah yang dikehendakinya. Dia ingin menyelidiki 5 bayangan dewa dan menurut keterangan penyanyi jalanan tadi, majikan tempat inilah yang mengaku kenal dengan 5 bayangan dewa, maka dia harus dapat mendekatinya, kalau perlu masuk menjadi anak buahnya. Dan untuk keperluan ini, tidak baiklah kalau dia merobohkan mereka semua. Kalau tadi dia merobohkan 4 orang tukang pukul itu hanya untuk memancing perhatian, dan dia pun tidak melukai mereka dengan hebat, bahkan tidak ada tulang yang patah. Keadaan di dalam ruangan judi yang biasanya gaduh dengan suara orang berjudi, kini menjadi makin gaduh dengan teriakan-teriakan para pengeroyok dan bunyi senjata yang bertemu dengan meja, lantai dan senjata-senjata yang berterbangan ketika luput mengenai tubuh Bun Hou dan sebagian ada yang terlepas dari tangan pemegangnya karena terkena totokan jari tangan pemuda itu yang memperlihatkan kelincahannya. Bun Hou sejak tadi maklum akan kedatangan seorang laki-laki berusia 40 tahun lebih yang berpakaian mewah, berkumis rapi dan bermata tajam. Melihat sebatang pedang di punggung orang itu, sikapnya yang angkuh dan sikap merendah beberapa orang yang datang bersamanya, Bun Hou sudah dapat menduga bahwa yang datang itu tentulah Kia Mo Liok Sun. Maka dia mengurangi kecepatan geraknya walaupun dia masih dapat menghindarkan diri dari para pengeroyoknya yang terus mengejar dan menghujankan serangan kepadanya itu. Kalian orang-orang tak mengenal maksud baik orang lain. Bun Hou pura-pura kewalahan dan berteriak-teriak. Sudah kukatakan, aku datang untuk bersahabat dan membantu Liok Loya yang terkenal gagah, mengapa kalian memaksaku berkelahi? Sejak tadi Kia Mo Liok Sun menonton dengan hati tertarik. Biarpun gerakan pemuda tampan itu kacau dan tidak membayangkan ilmu silat tinggi yang dikenalnya, akan tetapi jelas bahwa pemuda itu memiliki kelincahan dan kecepatan gerakan yang amat mengagumkan sehingga belasan orang kaki tangannya itu yang mengeroyok dengan senjata di tangan sama sekali tidak mampu mendesaknya, apalagi melukai dan merobohkannya. Kini mendengar teriakan pemuda itu, dia makin tertarik. Tentu saja dia tidak begitu bodoh untuk mempercayai kata-kata orang asing ini, akan tetapi diam-diam dia mengakui bahwa kalau dia bisa memperoleh pemuda gagah itu sebagai pembantunya, dia mendapatkan keuntungan besar sekali. Keadaan menjadi sunyi setelah semua orang berhenti bergerak, sunyi yang menegangkan karena semua orang mengira bahwa sebentar lagi tentu sinar pedang maut dari pedang setan akan membuat kepala pemuda tampan itu terpisah dari badannya. Akan tetapi alangkah heran hati mereka ketika Liok Sun menggerakkan tangan dan dengan langkah lebar dia menghampiri Bun Hou. Mereka saling berhadapan dan Liok Sun bertanya. Aku mendengar laporan bahwa engkau adalah seorang pemuda yang pandai sekali bermain judi. Benarkah itu? Ah, selama hidupku, belum pernah aku bermain judi, mana bisa disebut pandai. Bun Hou merendah. Orang muda, engkau seorang asing dan datang-datang menimbulkan keributan di pokokan ini, sebenarnya apakah yang kau kehendaki? Liok Sun yang merasa suka kepada pemuda ini bertanya. Apakah saya berhadapan dengan Liok Loya sendiri? Benar, akulah Kia Mo Liok Sun. Apakah engkau datang untuk menantangku? Laki-laki yang kelihatan tampan dan gagah karena pakaian dan sikapnya itu bertanya, nada suaranya mengejek. Sama sekali tidak, Liok Loya. Saya memang telah lama mendengar nama besar Loya dan saya bahkan ingin menawarkan tenaga saya untuk membantu dan bekerja kepada Loya. Orang muda. Siapakah namamu dan dari mana kau datang? Nama saya Bun Hou dan saya tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Karena kehabisan bekal dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, ketika tiba di kota ini dan mendengar akan kegagahan dan kedermawanan Loya, saya lalu datang ke sini hendak mencari Loya dan minta pekerjaan. Kia Mo Liok Sun memandang penuh selidik. Orang muda Shibun, agaknya engkau memiliki kepandaian pula maka engkau berani mencari aku minta pekerjaan secara ini. Jangan mengira bahwa akan mudah saja mendapatkan pekerjaan dariku, apalagi setelah engkau melakukan pengacauan di sini.
Bun Hou maklum bahwa orang telah salah menduga, mengira dia Shibun bernama Hou, akan tetapi hal ini memang kebetulan karena dia tidak ingin memperkenalkan diri sebagai putra Chia Keng Hong ketua Qin Ling Pai. Maafkan saya, Liok Loya. Bukan maksud saya untuk mengacau. Sudahlah. Karena engkau telah memperlihatkan kepandaianmu berjudi, biarlah sekarang aku tantang engkau berjudi dengan aku. Akan tetapi, saya tidak pandai berjudi dan saya tidak mau. Engkau harus mau berjudi dengan aku. Kalau engkau kalah, tidak perlu banyak cakap lagi dan engkau harus dihukum karena telah merugikan aku dan mengacau pokokan ini. Kalau engkau menang, nah baru kita bicara tentang pekerjaan itu. Semua anak buah Liok Sun tersenyum-senyum karena mereka mengira bahwa majikan mereka hendak mempermainkan pemuda itu sebelum membunuhnya. Bun Hou juga maklum bahwa si setan pedang ini hendak mencobanya, maka sambil menarik napas dia berkata, "Apa boleh buat, caramu menerima pembantu baru sungguh aneh, Liok Loya." Dengan tersenyum Liok Sun melangkah dan duduk di belakang sebuah meja judi yang tidak berantakan dan dengan isyarat tangan dia menyuruh Bun Hou duduk menghadapi meja itu, bertentangan dengan dia. Dengan sikap terpaksa Bun Hou duduk di atas bangku. Liok Sun lalu minta 2 butir dadu dan sebuah mangkok. Dia memasukkan dadu itu di dalam mangkok lalu menggoyang-goyang mangkok sehingga terdengar bunyi berkeretakan ketika 2 butir dadu berputaran di dalam mangkok yang ditutup dengan telapak tangan kirinya. Hanya ada 2 kemungkinan yang keluar, kata Liok Sun sambil tersenyum dan memandang tajam kepada Bun Hou. Yaitu nomor ganjil atau nomor genap, nah engkau boleh memilih, orang muda. Bun Hou menengok ke kanan kiri. Semua di sekelilingnya hanya wajah-wajah menyeringai yang seolah-olah sudah memastikan bahwa dia akan kalah dan menerima hukuman. Dia tahu bahwa kehendak majikan pokokan ini tidak dapat dibantah lagi, maka dengan suara tenang dia menjawab. Aku memilih genap. Bagus, dan aku memilih ganjil. Engkau tahu yang tak dapat dibagi 2 adalah ganjil, kata Liok Sun. Dan yang dapat dibagi 2 adalah genap. Bun Hou berkata pula. Lihat baik-baik, aku membuka mangkok. Majikan Hopokoan itu berteriak, dan cepat mangkoknya menelungkup kemudian dibukanya. Pandang mata Bun Hou dengan cepat dapat melihat bahwa 2 butir dadu itu menunjukkan angka 3 dan 5, berarti berjumlah 8, genap. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Akan tetapi tiba-tiba sebutir dadu bergerak terguling. Melihat ini, Bun Hou yang juga menekan tangannya ke atas meja, mengerahkan sinkang dan dadu itu kembali lagi ke nomor 5. Akan tetapi tentu saja Liok Sun tidak mau kalah, dan dengan kedua tangan di atas meja dia mengerahkan tenaga dan dadu itu miring ke angka 6. Bun Hou sudah mengukur tenaga orang ini dan dia tahu bahwa biarpun Liok Sun jauh lebih kuat dari bandar judi tadi, akan tetapi kalau dia menggunakan sinkang melawannya, dengan mudah dia akan dapat mengalahkan Liok Sun. Dia tidak mau menyinggung perasaan Liok Sun, akan tetapi dia harus dapat mendekati orang ini, maka dia pun lalu menggerakkan tenaganya dan dadu itu tetap berdiri miring antara nomor 5 dan nomor 6, seolah-olah tenaga mereka seimbang, dan dengan tenaga sinkangnya yang luar biasa kuatnya. Bun Hou membuat dadu-dadu itu melesak ke dalam papan kayu meja itu sehingga yang sebutir tetap menunjukkan angka 3 sedangkan yang sebutir lagi melesak miring antara nomor 5 dan 6. Semua orang yang melihat ini membelalakan mata dengan terheran-heran. Liok Sun juga terkejut sekali ketika mendapat kenyataan bahwa dia tidak mampu memaksa dadu itu terlentang dengan nomor 6 di atas. Akan tetapi dia pun girang melihat dadu itu tidak menunjukkan nomor 5, melainkan miring dan dia mengira bahwa bertemunya 2 tenaga, yaitu tenaganya dan tenaga pemuda itu, sedemikian kuat dan hebatnya sehingga dadu itu sampai melesak di atas meja. Giranglah hatinya, girang karena dia tidak kalah akan tetapi juga memperoleh kenyataan bahwa calon pembantunya ini hebat sekali kepandaiannya. Hahaha, yang keluar adalah nomor 3 dan nomor 5,5. Kita tidak kalah dan tidak menang, kata Liok Sun. Bun Hou tersenyum. Sebaiknya begitu, Liok Loya, karena kalau dadu yang sebutir ini rebah dengan angka 5 atau 6 di atas, berarti saya yang menang. Mengapa begitu? Kalau keluar angka 6, berarti aku yang menang, karena 3 dan 6 adalah 9, angka ganjil. Bun Hou menggeleng kepalanya. Dalam hal ini, Loya bersikap cerdik, dan salah hitung.
Kalau keluar angka 9, berarti saya yang menang, bahkan keluar angka apapun, dari 1 sampai 12, saya yang menang. Gila. Mana bisa begitu? Lupakah Loya bahwa yang saya pegang adalah nomor genap? Ya, dengan penjelasan bahwa nomor genap adalah nomor yang dapat dibagi 2. Memang begitu, dan kalau keluar nomor 9, tidak bisa dibagi 2. Siapa bilang, Loya? 9 dibagi 2 adalah 4,5, bukan? Nah, siapa yang dapat menyangkal bahwa segala nomor, dari 1 sampai 12 atau sampai selaksa sekalipun, dapat dibagi 2? Lioksun melongo, menatap wajah pemuda yang bersikap tenang itu dengan mata terbelalak dan terdengar semua orang berbisik-bisik gaduh. Ucapan pemuda aneh ini sama sekali tidak dapat disangkal memang. Apakah bicaraku salah, Liok Loya? Tidak, kau benar. Bahkan keluar angka 8,5 ini pun masih dapat dibagi 2. Engkau menang orang muda yang cerdik. Akan tetapi aku baru mau menerimamu bekerja membantuku kalau engkau dapat mengalahkan pembantu-pembantu utamaku. Dia menengok ke belakangnya dan memberi isyarat kepada 2 orang yang tadi keluar bersamanya dan yang selalu menjaga di belakangnya. 2 orang itu menyeringai dan meloncat ke tengah ruangan. Bun Hou memandang dengan penuh perhatian. Yang seorang bertubuh tinggi besar, berkulit kehitaman, dan bermata lebar, kepalanya botak. Dia berdiri dengan tangan kiri bertolak pinggang, tangan kanan mengelus-elus kumisnya yang dipelintir ke atas seperti 2 buah golok menjungat ke atas di kanan kiri hidungnya yang besar. Orang kedua adalah seorang laki-laki yang usianya sebaya dengan si tinggi besar, kurang lebih 50 tahun, bertubuh pendek gendut dan matanya sipit, kulitnya kuning sekali seperti orang menderita penyakit kuning sampai ke kuku jari dan ke matanya. Bun Hou sudah maju pula tanpa mengeluarkan kata-kata lagi, menghadapi 2 orang pembantu utama dari Kiamo Lioksun. Silakan Jiwie maju, katanya tenang. 2 orang tukang pukul yang merupakan orang-orang paling kuat di antara anak buah Lioksun itu memandang ke arah majikan mereka. Tanpa perkenan majikan mereka, 2 orang ini tidak berani sembarangan bergerak dan mereka masih ragu-ragu apakah mereka berdua diharuskan melawan bocah yang masih amat muda ini. Akan tetapi Lioksun yang sudah mengukur tenaga Bun Hou dan yakin akan kelihayan pemuda ini, memberi isyarat dengan mata dan anggukan kepala, menyuruh 2 orang pengawalnya itu maju mengeroyok. 2 orang itu lalu mengeluarkan suara gerengan dan bagaikan seekor gajah mengamuk. Orang yang tinggi besar itu sudah menerjang dengan kedua lengannya yang panjang menyambar dari kanan kiri, menyerang Bun Hou dengan dahsyat. Pemuda ini menggerakkan tubuhnya, mengelak dengan cekatan ke kiri dan di sini dia disambut oleh orang kedua yang gemuk pendek dan ternyata bahwa serangan si gemuk pendek ini tidak kalah hebatnya oleh kawannya yang tinggi besar. Namun, tentu saja bagi Bun Hou 2 orang tukang pukul itu bukan apa-apa dan kalau dia menghendaki, dalam segebrakan saja dia akan mampu merobohkan mereka. Akan tetapi, dia tidak ingin terlalu menonjolkan kepandaiannya kepada Lioksun karena hal ini tentu akan menimbulkan kecurigaannya, maka dia lalu melakukan perlawanan yang cukup untuk mengimbangi mereka berdua. Maka amat seru dan ramailah tampaknya perkelahian itu, ditonton oleh Lioksun dan semua anak buahnya dengan penuh kekaguman. Setelah lewat 50 jurus dan membiarkan dada dan pahanya 2 kali terkena pukulan lawan, akhirnya Bun Hou berhasil menendang sambungan lutut si tinggi besar sehingga orang ini roboh tak mampu berdiri lagi, dan merobohkan si pendek gendut dengan sodokan tangan terbuka ke lambungnya, membuat lawan ini menjadi mulas perutnya dan juga tidak mampu melanjutkan pertandingan. Bukan main girangnya hati Lioksun. Dia segera menghampiri Bun Hou dan menggandeng tangan pemuda itu. Menurut penilaiannya ketika menyaksikan pertandingan tadi, ilmu kepandaian pemuda ini setingkat dengan dia. Dengan memperoleh pembantu selihai ini, tentu saja dia akan menjadi makin kuat. Bun Hyante, kau hebat sekali. Aku menerima lamaranmu bekerja. Mulai saat ini, engkau menjadi pengawal pribadiku, katanya dengan girang dan dengan suara lantang karena ucapan ini bukan hanya ditujukan kepada Bun Hou, melainkan juga kepada semua anak buahnya. Terima kasih atas kebaikan Liok Loya. Mulai sekarang jangan menyebut Loya lagi, cukup Liok Toko saja, kata majikan rumah judi itu yang kemudian menoleh kepada anak buahnya. Hayo bereskan semua meja dan buka kembali pokokan. Jangan sampai menimbulkan keributan agar para langganan kita tidak menjadi jerih untuk bermain judi. Setelah berkata demikian, dia mengajak Bun Hou masuk ke dalam rumahnya yang terletak di belakang rumah judi itu.
Mulai saat itu, berhasillah Bun Hou mendekati Kiamo Lioksun, bahkan setelah mereka bercakap-cakap, Lioksun makin suka kepada pemuda ini yang selain tinggi ilmu kepandaiannya ternyata juga bukan seorang jahat. Sebaliknya, Bun Hou merasa terheran-heran bahwa majikan rumah judi ini ternyata bukan pula seorang jahat. Bahkan hidupnya menduda dan agaknya dengan terpaksa sajalah Lioksun membuka rumah judi itu. Sekarang berdagang amat sukar memperoleh keuntungan, Bun Hyante, katanya. Aku tahu bahwa pekerjaan bandar judi tidaklah bersih dan kalau tidak berani bermain curang tidak akan dapat untung. Akan tetapi aku memerlukan uang untuk menyusun kekuatan, karena aku mempunyai seorang musuh besar yang harus kubalas. Sekarang aku bertemu dengan engkau, sungguh membesarkan hatiku karena dengan bantuanmu, aku tidak takut lagi menghadapi musuh besarku itu. Bun Hou mengerutkan alisnya. Apakah dia lihai sekali, tuaku? Sudah 3 hari dia tinggal di rumah Lioksun dan memperoleh pelayanan baik sekali dan dia merasa akrab dengan majikannya, yang menganggapnya seperti sahabat baik ini. Dia cukup lihai dan mempunyai banyak pengawal, selain kaya raya juga berpengaruh karena dia adalah seorang yang memegang jabatan dalam pemerintahan dan tinggal di Koanhu. Bun Hou terkejut, lalu dia teringat akan urusannya sendiri yang sedang menyelidiki 5 bayangan dewa. Maaf, tuaku, akan tetapi aku merasa heran mengapa tuaku tidak dari dulu menghadapi musuh besar itu. Tuaku sendiri terkenal sebagai ahli pedang yang lihai dan memiliki banyak pembantu. Mereka itu hanya pandai berlaga akan tetapi kosong tanpa isi. Akan tetapi kabarnya tuaku mempunyai banyak sahabat orang-orang sakti di dunia Kang Ou, bahkan aku pernah mendengar bahwa tuaku bersahabat dengan 5 bayangan dewa. Lioksun mengangkat muka memandang sambil tersenyum. Engkau juga mendengar tentang mereka, Hyante? Siapa yang tidak mendengarnya, tuaku? Seluruh dunia Kang Ou geger setelah 5 bayangan dewa mengacau di Chin Ling Pai dan mencuri pedang Siang Bok Kiam. Aku kagum sekali kepada mereka dan kalau benar tuaku bersahabat dengan mereka, aku ingin sekali tuaku memperkenalkan aku dengan mereka. Lioksun tertawa. Hahaha, mereka adalah orang-orang luar biasa, mana aku ada kehormatan menjadi sahabat mereka? Memang aku mengenal baik seorang yang mungkin sekali merupakan seorang di antara mereka, atau setidaknya mengenal siapa adanya 5 bayangan dewa yang tersohor itu. Aku akan mengajakmu berkenalan dengan dia setelah engkau membantu aku menghadapi musuh besarku itu, Hyante. Bun Hou menjadi bingung. Bukan maksudnya seujung rambut pun untuk menjadi pembantu bandar judi ini. Akan tetapi agaknya dari orang inilah dia akan berhasil menemukan musuh-musuh besarnya yang sudah sekian lamanya dicari tanpa ada hasilnya. Betapapun juga, dia tidak mau sembarangan turun tangan membantu Lioksun memusuhi orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya sama sekali, apalagi sebelum dia ketahui apa sebabnya Lioksun memusuhi orang itu. Aku telah menjadi pembantumu, sudah sepatutnya kalau aku membantumu, Liok tuaku. Akan tetapi, siapakah musuh besarmu itu dan kalau boleh aku mengetahui agar jelas bagiku dan tidak meragukan tindakanku, mengapa tuaku bermusuhan dengan dia? Lioksun si pedang setan itu menghela napas panjang dan tiba-tiba wajah yang tampan itu berubah keruh dan muram tanda bahwa pertanyaan itu menimbulkan kenangan yang amat mendukakan hatinya. Semua orang mengenalku sebagai Lioksun si pedang setan, akan tetapi sesungguhnya, baru engkaulah yang mendengar bahwa dahulu namaku adalah Sun Bian Ek. Aku dahulu bukan orang baik-baik sungguh pun aku tidak pernah berhati kejam kepada siapapun yang tidak bersalah dan aku dahulu adalah seorang perampok tunggal yang telah mengundurkan diri dan bertobat, lalu menjadi pedagang hasil bumi. Lioksun mulai menuturkan keadaan dirinya. Setelah mengundurkan diri dari dunia hitam dan menjadi pedagang hasil bumi, Lioksun menikah dan hidup bahagia dengan istrinya yang cantik sampai mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang mungil. Akan tetapi, malapetaka menimpa keluarganya dan hal ini tidak dapat dilepaskan dari cara hidupnya dahulu ketika dia masih menjadi perampok. Pihak pemerintah mengadakan pembersihan, menangkapi banyak sekali orang-orang dunia hitam di kota Koanhu dan sekitarnya. Dalam pembersihan ini, Lioksun atau yang dahulu bernama Sun Bian Ek ikut pula ditangkap. Kepala pasukan keamanan di kota itu yang bernama Pang Uen agaknya tahu akan riwayat hidup pedagang Sun Bian Ek maka biarpun semua orang terheran mengapa pedagang itu ikut ditangkap, namun Sun Bian Ek sendiri tidak dapat menyangkal bahwa dia dahulu adalah perampok dan dia tidak lepas dari pandang mata tajam dari Pang Uen.
Aku dijatuhi hukuman buang ke daerah utara untuk bekerja paksa memperbaiki saluran kota raja. Lioksun melanjutkan penuturannya. Semua itu tidak menyakitkan hatiku karena aku pun maklum bahwa kesesatanku yang lalu sudah sepatutnya menerima hukuman. Akan tetapi, dapat kau bayangkan bagaimana rasanya perasaanku ketika aku mendengar bahwa sesungguhnya yang menjadi sebab mengapa aku yang sudah mencuci tangan itu ditangkap, sama sekali bukan dikarenakan dosa-dosaku yang lalu, melainkan karena isteriku. Apa maksudmu, tuaku? Tentu saja Bun Hou terkejut dan heran mendengar arah cerita yang sama sekali menyimpang dan tidak disangka-sangkanya itu. Sehari setelah aku ditangkap, istri dan anakku diboyong ke gedung si keparat Pang Un. Jadi dia merampas istri dan anakmu. Lioksun mengangguk. Mula-mula kusangka demikian. Di utara, aku tertolong oleh seorang tokoh hitam yang kusangka adalah seorang di antara 5 bayangan dewa, orang yang kumaksudkan tadi. Setelah aku bebas, diam-diam aku mengganti namaku dan membuka rumah judi di kota Qiangxi ini. Sambil mengumpulkan harta dan kekuatan, aku menanti kesempatan baik untuk membalas dendam dan baru aku mengerti bahwa di antara keparat itu dan isteriku memang sudah terjalin hubungan sebelum peristiwa penangkapan itu terjadi. Kau tahu, aku adalah seorang pedagang hasil bumi di waktu itu, sering keluar kota sampai berhari-hari, dan Pang Un adalah kepala pasukan keamanan yang setiap malam boleh saja meronda dan memeriksa, maka bersambung ke bab 19. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.